Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini pagi ini ya mendung sekali di tempat saya ini karena tadi malam semalam suntuk itu full hujan ya teman-teman. Jadi kondisinya dingin ya. Jadi pagi ini teman-teman kita kedatangan Jupiter MX yang lama ya seperti ini. Jadi ini teman-teman ya permasalahannya berbet ya. Jadi di kala pagi hari itu susah sekali hidup teman-teman. Ini udah saya hidupkan tadi dan susah sekali hidup ya. Itu yang pertama. Kedua, di saat baru hidup itu motor ini berbet seolah-olah kayak dia dicok itu ya. Kalau dicok kayak motor-motor Grand atau Supra itu kayak dia kita tutup coknya itu. Nah, jadi yang permasalahan seperti ini teman-teman. Ya perkiraan saya ini ada dua kemungkinan ya. Pertama, karburator yang sangat kotor. Kedua, otomatis minyak yang bermasalah. Entah itu rusak ataupun intinya kurang sehat ya. Entah itu minta ganti atau apalah ya begitu. Jadi sekarang kita cek. Ini kebetulan udah kita buka ya di bagian bawahnya ini. Tapi sekarang kita buka ini karena memang di Jupiter MX ya. Jupiter MX model lama ini harus kita buka aja ini teman-teman. Cover atas depan ini. Baru dia cepat kita buka karburatornya ya. Jadi pertama yang akan kita lakukan servis karburator, lalu mengecek otomatis minyak atau kran otomatis ya untuk Jupiter MX. Karena biasanya yang menggunakan kran otomatis bisa saja ya kalau dia sudah mau rusak ataupun sudah mulai kurang sehat lah ya begitu ya. Efeknya seperti itu. Dia berbet ataupun susah hidup di pagi hari ya. Oke teman-teman. Sekarang kita cek karburatornya, kita cek, intinya kita buka dulu box ini biar kelihatan nanti apakah benar di bagian otomatisnya yang bermasalah ataupun karburatornya. Oke teman-teman, sekarang kita buka dulu boxnya ini. Oke teman-teman, box-boxnya sudah kita buka ya, cover bodinya sudah kita buka. Kenapa kita buka juga yang cover body yang belakang? Karena memang kita akan periksa otomatis bensin ya nanti di sana. Kita periksa kerannya apakah masih sehat atau tidak ya. Oke, sekarang kita tes dulu suaranya seperti apa. Tes hidup panjang. Tes suaranya seperti apa ya. Ini agak susah hidup ya teman-teman. Ya teman-teman bisa dengar ya suaranya berbet, ya teman-teman. Tuh kayak dia ngecok itu ya. Coba digas Jang. Nah, coba dimatiin lagi terus hidupin lagi. Hidupin lagi. Nah itu ya suaranya teman-teman. Teman-teman bisa dengar ya suaranya berbet. Nah, jadi itu teman-teman, makanya saya perkirakan itu karburator ataupun keran bensin ya. Oke, sekarang kita buka aja atau saya cek dulu ya teman-teman di bagian keran bensinnya seperti apa. Buka dah karbunya dulu Jang. Baik teman-teman, sebelum kita bongkar lebih lanjut ya di karburatornya, ini saya pakaikan flash ya di kamera saya. Jadi biar kelihatan lebih jelas teman-teman di manifoldnya ini ya, kelihatan ya tuh. Di manifoldnya ini basah teman-teman. Makanya saya bilang perkiraan saya tadi itu karburator yang terlalu kotor ataupun keran otomatis yang bermasalah ya. Jadi kenapa saya bilang keran otomatis yang bermasalah teman-teman? Saya lihat di sini ada basah di manifold ya. Kemungkinan bensin maksud saya yang basah ini adalah bensin yang keluar teman-teman ya. Dari mana bensin ini keluar? Karena yang paling dekat di sini itu adalah selang penyedot atau selang di keran otomatis ini ya teman-teman. Jadi ini selang sedotnya ya teman-teman. Sekarang kita tes ya. Kita tes suaranya sekali lagi biar teman-teman lebih jelas lagi ya, biar lebih cepat paham. Tes lagi jangan sekali.
Jadi teman-teman, suaranya itu berebet parah, kayak ngecok ya, kayak ngecok. Jadi ngecok itu teman-teman, ibarat kita perkecil angin ya, perkecil angin. Jadi yang banyak itu hanya bensin. Nah, itu maksudnya adalah supaya di pagi hari itu motor itu biar lebih cepat hidup ya. Itu untuk motor-motor tipe lama teman-teman ya. Itu khusus untuk motor-motor tipe lama yang menggunakan cok ya. Itu fungsinya adalah untuk mengecilkan angin dan supaya hanya bensin aja yang banyak ya, begitu ya. Jadi motor akan lebih cepat hidup. Itu untuk di pagi hari. Tapi permasalahannya di sini teman-teman, kelihatan di sini basah ya. Sekarang kita buktikan kalau kita buka. Jadi begini teman-teman, logikanya ya, cara kerjanya. Jadi bensin yang masuk ke karburator ini di proses dulu menjadi kabut teman-teman, baru masuk ke ruang bakar. Jadi bukan bensin yang masuk ke ruang bakar teman-teman, tapi kabut ya, kabut sejenis kabut bensin lah begitu ya, kabut bensin yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi kalau yang masuk ke ruang bakar itu masih dalam bentuk butiran bensin, itu yang mengakibatkan motor itu berobat seperti ini. Coba sekarang kita tes sekali lagi dan kita buka di selang ini ya. Ini selang sedot teman-teman. Selang sedot ini berfungsi untuk menyedot bensin di keran. Jadi yang ini kerannya teman-teman. Nah, ini kerannya. Kalau motor tidak hidup teman-teman, itu maksudnya ya. Jadi ini yang selang sedot, yang ke manifold, dan ini yang ke maaf, yang ini lihat dulu. Yang ini yang ke karburator, dan ini yang ke manifold ya, yang bawah ini teman-teman. Jadi ini sebagai penyedot. Jadi penyedot maksudnya itu kalau motor itu tidak hidup, maka keran ini juga tidak akan mengeluarkan bensin ya, begitu maksudnya. Tapi kalau kerannya sudah kurang sehat atau rusak, walaupun motor ini tidak hidup, dia akan terus tetap keluar, bisa menyebabkan karburator banjir ataupun berobat seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes motor ini. Kita tes hidup ya motornya. Jadi ini teman-teman tuh, kelihatan ya, ada tetesan bensin di selang ini teman-teman. Dari mana asal tetesan ini? Dari keran itu. Sebenarnya ini tidak boleh ada bensin di sini ya teman-teman. Tidak boleh ada bensin. Kenapa? Karena akibatnya seperti ini. Maka yang masuk ke dalam ruang bakar itu bukan kabut lagi, tapi butiran bensin ya, atau bensin yang menetes, itu yang masuk ke ruang bakar. Jadi nggak sempurna pembakarannya, nggak bisa ikut terbakar lah, nggak bisa habis terbakar oleh busi itu ya teman-teman. Sekarang kita lihat juga, kita periksa juga businya seperti apa. Biasanya kalau yang seperti ini jelas businya akan sangat hitam ya teman-teman. Oke, tuh lihat ya, ada netes bensin, lihat teman-teman, ada netes bensin tuh di kuku saya tuh basah ya. Jadi ini dia basah tuh. Tuh teman-teman, itu berarti yang masuk ke ruang bakar ini bukan kabut lagi teman-teman, tapi bensin yang masuk. Sekarang kita tes tanpa penyedot ya. Pasti bisa hidup karena apa? Di mangkuk karburator itu atau di dalam karburator itu sudah banyak bensin ya teman-teman. Di sini sudah banyak bensin, jadi untuk beberapa menit itu bisa dia tidak pakai keran ini. Itulah secara tidak langsung ya. Sekarang kita tutup, tapi lubang yang di manifold ini kita tutup ya pakai jari juga bisa begini ya teman-teman. Oke, tes yang. Gas yang, gas. Lagi jang. Kedengaran teman-teman ya. Kedengaran motornya lebih enak, lebih enteng juga gasnya. Ternyata dia tidak merebut teman-teman. Kalau saya tidak fungsikan, artinya kalau saya tidak sambung selang penyedot ini, karena selang ini lihat teman-teman tuh, dia mengeluarkan bensin di sini ya. Sebenarnya tidak boleh ada bensin di sini, karena ini sebagai penyedot ya, bukan tempat mengeluarkan bensin. Sekali lagi kita tes, saya tanpa itu ya, tanpa selang. Saya tutup ini teman-teman. Hidupnya juga lebih gampang dan juga tidak berebut teman-teman. Ya biasa ya suaranya.
Lagi gas Jang, gas Jang. Oke. Matiin Jang. Sekarang kita tes lagi teman-teman menggunakan keran bensinnya atau selang ini kita pasang ya. Kita pasang, kita buktikan suaranya apakah berbet lagi atau tidak ya. Kita tes Jang lagi. Lagi sekali. Tuh. Kedengeran teman-teman ya. Kedengeran kalau baru hidupnya itu berbet ya teman-teman. Itu karena seperti yang saya bilang tadi itu ya. Dia tidak ikut diproses menjadi. Jadi bensin yang masuk lewat keran yang depan ini, selang yang depan ini ya teman-teman, di manifold ini tidak ikut diproses menjadi gas lah begitu ya, kabut gas, kabut bensin. Jadi fungsi karburator ini teman-teman ya, mengatur sedikit banyaknya atau mengatur sedikit banyaknya ruang bensin dan udara. Itu yang pertama teman-teman ya, mencampur udara dan bensin ya di sini. Itu fungsi dari karburator teman-teman. Jadi kalau selang ini atau bensin itu masuk lewat manifold, berarti dia tidak diproses dulu, dia tidak diproses menjadi kabut dulu di karburator. Jadi jelas pembakarannya tidak sempurna teman-teman. Sekarang kita buktikan ya, sebelum kita buka karbu ini teman-teman, sekarang kita buktikan di businya seperti apa kelihatannya ya. Jelas kalau biasanya seperti ini tuh jelas akan sangat hitam teman-teman, karena tidak sempurna pembakaran di ruang bakar itu ya. Sekarang kita buka dulu businya. Jadi ini teman-teman, setelah kita buka businya ya, tuh kelihatan sangat hitam parah ya, tuh teman-teman. Jadi ini terlalu kaya atau terlalu boros ya, terlalu boros bensin. Jadi nggak sesuai percampuran antara bensin dan udara. Ini mengakibatkan proses pembakaran itu tidak sempurna. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita positifkan ya, di sana itu permasalahannya adalah keran otomatisnya yang bermasalah, yang rusak lah begitu ya. Karena nggak bisa kita perbaiki ya, kita ganti aja ya teman-teman. Itu permasalahannya, cuman karena karburatornya memang tidak pernah diservis. Jadi itu juga keluhan yang punya motor ya, jelas kita akan servis ya teman-teman. Oke, jadi kita buka juga karburatornya, kita servis, businya juga nanti kita bersihkan dan kita tes lagi seperti apa, apakah businya menghitam seperti ini atau tidak ya teman-teman. Oke Jang, buka dah karbunya Jang. Oke teman-teman, ini setelah kita buka karbunya ya. Jadi penampakannya seperti ini, tidak terlalu kotor sih ya. Memang ini ada kotoran juga, cuman nggak terlalu lah begitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita bersih-bersihin aja dulu ya. Yang bersih-bersihin dah. Kita bersihin aja dulu, lalu kita tes pasang dan kita cek di bagian keran otomatis. Karena ini kita fokus di keran otomatis ya teman-teman. Karena saya yakin itu penyebab utamanya ya. Jadi jangan lupa pilot jet, main jetnya dibuka ya teman-teman, karena memang seandainya ada kotoran di pilot jetnya sekecil apapun ya teman-teman, itu sangat berpengaruh ya, sangat mempengaruhi kinerja dari karburator. Jadi ini teman-teman, setelah kita buka semua ya, pilot jet, main jet ya, lalu setelan angin, setelan langsangnya udah habis semua kita buka, baru kita semprot menggunakan cleaner ya teman-teman. Jadi cleaner jenis apapun boleh ya, seperti ini. Jadi ini untuk memastikan lubang-lubangnya semua ya lancar. Jadi ini seperti ini. Jadi ini lubang di power jet ini kecil sekali ya teman-teman di sini.
Jadi kalau kita semprot biasa kadang nggak kelihatan. Kalau kita pakai cleaner seperti ini kelihatan ya, tuh. Jadi dia nyemprot keras ke dalam ya. Jadi kalau kita pakai bensin biasa teman-teman, ini akan agak sulit bersihnya ya. Jadi kita pakai cleaner. Hati-hati ya, di mata kita kena teman-teman, perih sekali. Untuk luar-luarnya kita pakai bensin aja ya teman-teman. Jadi kita pakai cleaner ini di lubang-lubang yang kecil-kecil aja, karena memang sulit dijangkau sama bensin ya. Artinya kalau kita kuas biasa itu tidak terjangkau, jadi kita pakai cleaner kan untuk lubang-lubang yang kecil. Oke, kita bersihkan pakai bensin sekarang teman-teman. Kita kuas lalu kita semprot menggunakan kompresor ya, biar hasilnya lebih maksimal. Baik teman-teman, ini karburatornya sudah kita rakit ya, yang sudah kita bersihkan tadi. Jadi untuk cara pembersihannya tinggal disemprot aja teman-teman, dikuas lubang-lubangnya. Kalau ada cleaner disemprot menggunakan cleaner ya, karena kalau hanya pakai kuas di lubang-lubang kecil itu nggak bisa bersih sempurna teman-teman ya. Nggak bisa, jalur-jalur kecil itu harus disemprot menggunakan cleaner, karena ada kotoran-kotoran yang memang bandel ya, nggak bisa dibersihkan sama bensin. Ya kita pakai cleaner, lalu kita semprot menggunakan bensin ya teman-teman, menggunakan kompresor. Oke, kalau udah seperti ini sudah bersih ya, tinggal kita Abang Min, kita setel angin. Jadi teman-teman mau setel angin di atas juga bisa, atau di nanti juga boleh ya setelah terpasang. Jadi ini untuk spuyer angin, setelan anginnya di sini ya. Jadi ini langsamnya yang belakang. Jadi cara mudahnya itu, langsam itu biasa di tengah ya, tengah, karena mengikuti skep ya, skep karburator. Jadi kalau untuk ini anginnya ya, jadi kita pakai 1,5 putaran aja teman-teman ya. Jadi kita sampai mentok, lalu kita putar 1,5 putaran, itu artinya yang di ujung sini kita kembali ke ujung lagi ya, itu namanya 1. Oke, seperti ini 1, karena kita pakai 1,5 berarti kita putar lagi setengah, berarti 1,5. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita pasang aja ya. Oke teman-teman, kita pasang aja ya dulu. Kita pasang lalu kita cek lagi selang ini ya. Kalau memang harus kita buka, artinya kita coba buka ya, kita bongkar apakah bisa dipreteli atau tidak ya teman-teman. Kita coba tes dulu, perbaiki apakah mudah-mudahan bisa diperbaiki ya. Kalau nggak bisa ya harus diganti ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sekarang karburatornya sudah kita pasang ya di sini. Karburatornya sudah kita pasang, dan kita lihat di selang sedot ini ya teman-teman, selang keran otomatis ini tuh kelihatan di sini ada tetesan bensin ya. Jadi ini selain berebet, susah hidup ya, dan juga baunya menyengat sekali ya teman-teman, terutama di pagi hari ya yang ini. Jadi sekarang sebelum kita tes ya teman-teman, sebelum kita tes, kita buka aja dulu di keran otomatis ini. Jadi ini harus kita buka tangkinya teman-teman, harus kita buka tangkinya, baru kita bisa buka keran otomatis ini ya. Kita coba tes bersihkan atau perbaiki ya, servis apakah bisa atau tidak ya. Kalau memang bisa, berarti kita tidak ganti ya. Oke teman-teman, sekarang kita buka tangkinya dulu. Oke teman-teman, tangkinya sudah kita buka. Tadi di sini teman-teman kelihatan ya, setelah kita cabut selang sedotnya teman-teman. Jadi ini yang atas ini menuju ke karburator, dan yang ini menuju ke manifold teman-teman ya. Ini menuju ke manifold. Jadi ini yang berfungsi sebagai penyedot. Artinya di saat kita hidupkan, maka dia memanfaatkan
kevakuman di ruang bakar teman-teman ya. Jadi ibarat dia tersedot. Setelah dia menyedot, jadi ini akan keluar. Kalau tidak tersedot, tidak akan keluar. Tapi yang di sini teman-teman tidak boleh ada bensin yang keluar ya dari lubang penyedot ini. Tapi kelihatan di sini teman-teman, tuh kelihatan ada tetesan bensin ya. Jadi ini kali beberapa menit jelas ini akan banyak teman-teman. Ya, jadi selain berbet, bau menyengat dan juga boros teman-teman ya. Dan juga susah hidup teman-teman di pagi hari. Ya, diakibatkan oleh ini ya. Jalur selang penyedot yang kurang sehat yang di sini ya. Jadi di sini isinya teman-teman adalah karet membran. Kita akan periksa ya, mudah-mudahan bisa kita perbaiki ya. Oke, kita buka dulu. Jadi ini tempat anunya, bautnya ya. Kita pakai baut obeng seperti ini teman-teman ya. Oke, kita buka aja. Jadi ini teman-teman, setelah kita buka ya, ini kita buka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahmanis Nadur 50.000 rupiah dari hamba Allah untuk almarhum Ahmad Khairulman Lede, kemudian almarhum Abdillah. Mudah-mudahan almarhum mendapat kiriman rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya, kemudian dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya jadi penampakannya seperti ini teman-teman tuh ya. Penampakannya seperti ini. Memang ini juga bukan yang original ya teman-teman, sudah dia ganti ya. Dilancarkan segala usahanya, dimudahkan segala urusannya. Oke, di isinya seperti ini teman-teman ya. Isinya seperti ini. Jadi ini yang tidak bisa menutup lagi teman-teman ya. Di saat dia tersedot, jadi dia keluar lewat ini ya teman-teman. Dia keluar lewat celah ini, yang menyebabkan dia bocor ke bagian penyedot ini teman-teman ya. Kita coba kencangkan pirnya. Kalau dia bisa berarti masih bisa kita pakai ya. Kalau nggak bisa berarti harus kita ganti ya. Kita kencangkan pirnya aja teman-teman. Kita tarik pirnya atau seperti apa ya. Jadi ini teman-teman sudah saya kencangkan pirnya ya, yang ini sudah saya kencangkan. Tapi kelihatan di sini memang karet membran ini udah kurang sehat ya, udah sakit begitu ya, artinya udah mau rusak. Tapi kita tidak apa-apa, kita tes dulu. Kalau dia bisa ya kita pakai lagi begitu ya teman-teman. Kalau nggak bisa ya berarti harus kita ganti. Oke, sekarang kita pasang ya. Oke teman-teman, kerannya sudah kita pasang ya di tangki. Sekarang kita tes teman-teman. Jadi ini selang sedotnya ya. Kita tes di motor. Artinya kita tes hidupkan apakah bisa atau tidak ya. Tapi kalau saya tes secara manual ya, tadi saya sedot ya di sini teman-teman. Saya sedot pakai mulut begitu ya. Ternyata nggak ada netes bensin sedikit pun di sini ya. Jadi kemungkinan ini bisa normal ya. Sekarang kita tes hidupnya motor ini seperti apa. Kalau memang masih berbet berarti tidak berhasil ya. Tapi kalau sudah normal berarti tidak jadi beli ya teman-teman. Jadi kita servis saja seperti tadi, itu udah bisa ya. Oke. Sekarang kita pasang selangnya lalu kita tes hidupkan. Oke teman-teman, setelah kita pasang ya, sekarang kita tes motornya seperti apa, apakah sudah sukses atau tidak ya. Oke, tes dulu Jang. Kedengarannya sih masih teman-teman ya, masih sedikit. Ya, matiin lagi Jang, tes. Ternyata masih teman-teman ya. Kenapa saya bilang masih? Karena masih agak berbet ya. Karena masih agak berbet. Matiin dulu Jang, matiin dulu. Kita lihat di selang sedot ini apakah ada bensin atau tidak ya teman-teman. Ternyata teman-teman masih, karena lihat tuh masih banyak bensin yang keluar dari sini
Ini menandakan bahwa keran otomatis ini ya teman-teman, keran otomatis ini harus diganti ya. Dah, karena memang nggak original juga, jadi biasa berarti cepat rusak begitu ya. Jadi sekarang kita ganti aja teman-teman, kita belikan yang baru. Baik teman-teman, kita sudah mengganti keran otomatisnya ya. Jadi keran yang tadi itu ini dia ya teman-teman, tetap rembes di lubang ini. Karena kalau di lubang seperti yang saya bilang tadi, kalau di lubang penyedotnya ini ya, atau lubang yang tersambung ke manifold, itu tidak boleh ada bensin, 1 tetes pun nggak boleh teman-teman ya. Jadi harus lewat sini aja bensinnya. Oke, ini ibaratnya keran otomatisnya lah ya, begitu kita sebut begitu. Keran otomatisnya yang bermasalah. Jadi sekarang sudah kita ganti yang baru ya teman-teman. Sekarang kita tes ya, seperti apa suaranya, apakah sudah normal atau tidak. Yang tadinya ya jelas itu bensin boros, busi hitam, susah hidup ya teman-teman, dan berbet. Jadi ada 4 itu ya teman-teman. Itu yang disebabkan oleh ini, akibat dari rusaknya keran ini. Sekarang kita tes ya, suaranya seperti apa. Tuh. Sekali starter teman-teman langsung hidup. Sekali starter langsung hidup dan enak teman-teman. Enteng, langsamnya juga enak. Tadi gas pelan, Yang. Teman-teman bisa dengar ya, suaranya juga enak. Jadi kebetulan ya motor ini teman-teman udah dia upgrade ke 150 cc ya. Kita ganti pakai blok Pixen dulu ini teman-teman, jadi suaranya lebih garang ya. Oke teman-teman, jadi suaranya sekarang sudah normal, motornya juga sudah enak ya. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi itu ya teman-teman. Jadi bukan berarti karbu aja begitu. Kalau yang berbet kayak tadi itu teman-teman, jadi harus lebih teliti cara kita periksa ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, aktifkan notifikasi loncengnya agar kami bisa semakin bersemangat lah bikin video-video yang lain ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.